sukanya kalau mereka anak-anak pejuang ini, bisa melewati semua proses pengobatan, perawatan, hingga menuju kesembuhan itu kayak, bahagia sekali saya ikut merasakan, apalagi selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun mereka di rumah singgah kami, mendampingi, kita sama-sama mengikuti mereka bagaimana mereka berjuang, itu adalah suatu kesenangan atau kebahagiaan tersendiri. Ya. Action. Aduh, saya paling sedih. Makan 4. Halo Sobat KM, senang sekali saya Sina Mentari kembali menjumpai Anda dalam podcast Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini saya bersama dengan Ketua Yayasan YKK, Ibu Nurul Hijriyati. Iya. Halo Ibu. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Ibu, ini di podcast Apa Kabar Makassar kita akan membahas tentang yayasan yang sedang Ibu telah Ibu buat selama 11 tahun kurang lebih ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Gimana sih Bu awal mulanya berdirinya nih YKK? Ya, jadi kalau YKK ini Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, kebetulan kami ada 7 cabang Indonesia. Pusatnya di Jakarta. Kebetulan Ibu Ira Sulistyo selaku founder kami, beliau juga adalah orang tua pasien. Jadi YKK ini berdiri berdasarkan pengalaman dari beliau, di mana anak beliau dulu juga adalah seorang kanker darah, diagnosa kanker darah leukemia. Jadi dulu beliau berobat di Belanda dan di sana beliau mendapatkan hal yang sama seperti YKK fasilitasi saat ini. Nah, jadi anaknya sehat, kembali ke kampung halaman, kembali ke Indonesia. Nah, beliau mulai mendirikan rumah singgah, lalu berlanjut menyediakan sekolah dan lain-lainnya. Iya. Masya Allah. Jadi betul-betul ini berawal dari pengalaman ya Iya, Bu, betul, seorang iya. founder. Jadi akhirnya buat lagi di sini kan. Iya, betul. Terus ini Bu, yayasan ini betul ada sekolahnya. Iya. Bagaimana dia Bu dalam proses belajar mengajar yang di sekolah yang Ibu maksud tadi? Ya, jadi YKK kami ada beberapa program. Jadi program utamanya yaitu rumah singgah yang kami sebut sekolah rumah kita, dan juga ada sarana belajar yang kami sebut sekolahku. Nah, sekolah ini alhamdulillah kita kerjasama dengan Rumah Sakit Wahidin, di mana Rumah Sakit Wahidin yang menyiapkan ruangannya, kami yang memfasilitasi semua dari gurunya sampai semua kebutuhan-kebutuhan untuk mengajar. Jadi kenapa kita menyiapkan sarana belajar? Karena ya sesuai berdasarkan pengalamannya jadi founder kamu Ibu Ira, dulu kan kalau pengobatan tumor kanker itu tidak singkat, jadi lumayan Iya, lama. Jadi dulu itu anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, berdasarkan pengalaman beliau itu akhirnya beliau membuat sarana belajar ini. Jadi sekolahku ini tetap berkomunikasi dengan sekolah asal. Jadi anak-anak bisa, jadi jika sehat kembali ke kampung halaman bisa tetap melanjutkan pelajarannya. Iya. Oh iya, bagus katanya. Oh iya Bu, berbicara tentang YKK ini singkatan dari Ya, Yayasan Kasih Anak Kanker. Kanker Iya. Indonesia. Iya, betul. Jadi Bu, sejauh ini sudah ada berapa orang Bu yang masuk dalam YKK ini? Ya, khususnya kalau untuk di YKK Makassar kami alhamdulillah insya Allah nanti 11 tahun Juli ini 2025 itu sudah sekitar 400 anak yang kami bantu ya. Jadi sebanyak itu juga alhamdulillah sudah banyak juga yang sehat survivor alhamdulillah ya. Terus YKK ini Bu berdiri dengan yayasan ini
apakah dapat bantuan dari mana atau memang ada program yang dibuat oleh YKK ini sendiri? Ya, jadi kalau untuk memfasilitasi semua pasien dan pendamping itu memang kita 100% dari donatur. Jadi kita sering mengadakan penggalangan dana, open donasi, kita juga ada jualan merchandise, semua hasil penjualan masuk untuk memfasilitasi semua pasien dan pendamping ya. Jadi Ibu Nurul Hijriat ini selaku Ketua Yayasan YKK bersama teman-teman ya Bu. Iya. Sekarang sudah ada berapa orang sih Bu? Yang membantu kami, kebetulan kami ada 8 orang, jadi ada guru-guru, ada staf admin keuangan, ada koordinator rumah singgah, dan juga ada tim sosmed ya. Bercerita tentang 11 tahun berdirinya YKK ini pasti banyak suka dukanya Bu De Ya, dalam betul, sini. ya. Mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan tentang pengalaman tak selama ada di YKK ini. Ya, jadi kalau untuk pengalaman kurang lebih 11 tahun ini, saya rasa banyak sekali, khususnya sukanya kalau mereka, anak-anak pejuang ini, bisa melewati semua proses pengobatan, perawatan, hingga menuju kesembuhan itu kayak bahagia sekali saya ikut merasakan. Apalagi selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun mereka di rumah singgah kami mendampingi, kita sama-sama mengikuti mereka bagaimana mereka berjuang. Itu adalah suatu kesenangan atau kebahagiaan tersendiri, apalagi jika kemarin kami ada pasien kami yang survivor yang sudah sehat itu menikah dan alhamdulillah sudah memiliki anak. Itu suatu kebahagiaan yang sangat yang sangat luar biasa bagi saya. Dan juga kalaupun ada dukanya, kalau umpamanya orang tua yang tidak mau mendengar begitu ya, Oh iya, iya. kalau ada yang kita sampaikan, biasanya mereka suka pemikirannya sendiri begitu. Padahal kan kita ini niatnya untuk membantu, Betul, apalagi betul, kita betul. sudah melewati semua pengalaman-pengalaman yang dilewati oleh pasien, biasanya kita sampaikan, "Nggak boleh begini, nggak boleh begini," tapi biasa tetap dilakukan. Nah, itu paling suka dukanya Iya. ya. Sejauh ini Bu, YKK kan bekerja sama dengan rumah sakit. Iya, Terus bagaimana ini rumah sakit bisa mendorong bahwa YKK ini memang tempat yang terpercaya untuk iya, menitipkan anak-anaknya yang iya, ada yang sedang mungkin lagi struggle dengan penyakit yang mereka iya, derita. Bagaimana iya. itu pihak rumah sakit ini? Ya, alhamdulillah karena berdasarkan pengalaman dan juga pernyataan langsung dari dokter, setelah ada YKK yang selama ini mendampingi anak-anak, alhamdulillah tingkat kesembuhannya juga untuk pasien tumor maupun kanker itu meningkat. Ya, itu berdasarkan pernyataan langsung dari dokter, dan juga memudahkan anak-anak atau pasien-pasien ini dalam perawatannya maupun pengobatan. Akhirnya mereka tidak terlalu jauh lagi untuk kembali untuk pulang ke kampungnya, jadi mereka bisa stay, jadi continue pengobatannya. Jadi anak-anak yang datang berobat di sini Bu bukan cuma dari Makassar, betul-betul Iya, dari luar. iya, jadi mereka di Indonesia Timur, Ya. paling jauh itu dari Papua, dari Merauke, mereka dari daerahnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin. Karena untuk saat ini pusat pengobatan tumor kanker untuk Indonesia Timur itu di Rumah Sakit Wahidin. Iya. Oh, jadi nanti rumah sakit Wahidin ya Iya, konfirmasi ke YKK. iya, biasanya biasanya perawat atau dokter yang biasa menghubungi kami, ini ada pasien baru ya. Nah, Ibu, kita kembali tadi membahas tentang anak-anak ini kan bersekolah ya. Jadi kalau misalnya selesai dari kaki, alhamdulillah kalau sehat, nanti Iya. kembali ke sekolah atau kampungnya kembali belajar. Untuk kegiatan anak-anak sendiri ini bagaimana Bu di yayasan ini? Jadi di YKK itu kami selain menyiapkan sarana belajar, di situ kan mereka biasanya banyak pasien, jadi mereka biasa bermain. Alhamdulillah biasa ada datang teman-teman relawan atau kunjungan, biasanya mereka berkegiatan, entahkah membuat kerajinan tangan atau biasa juga melakukan cooking class. Pokoknya sering alhamdulillah ada teman-teman relawan ataupun kunjungan yang membuat mereka selama istirahat Iya. menunggu jadwal masuk obat itu, artinya mereka tidak kosong begitu, jadi selalu ada kegiatannya, Oh, iya. Ibu berarti ini anak-anak semua di sana selain belajar, Iya, tapi dari pihak rumah sakit itu masih masih ikutin memberi obat. iya, iya. Jadi, Oh, kan, tiap anak itu, tiap penyakit sudah ada kayak protokolnya. Jadi iya, iya. kayak ada jadwal masuk obatnya tanggal berapa, tanggal istirahat. Karena kan kalau sudah masuk obat kayak yang kemonya, yang agak lumayan berat, biasanya diistirahatkan dulu tubuhnya untuk masuk obat selanjutnya.
Iya. Oh iya, baik. Jadi ini rumah singgah mungkin tidak yang seperti yang kita Iya. bahas tadi sebelumnya, mungkin bukan cuma di Makassar, tapi Iya. yang ada di Indonesia Timur. Iya. Nah, untuk mendaftar ini sendiri Bu, untuk mencari tahu apa nih ya kaki, Iya. ada nggak website atau yang bisa kita lihat bahwa oh ini tepat di Iya. sini Ki bagus tinggal. Iya. Bagaimana itu Bu? Ya, jadi untuk websitenya kami ada di www.ykk.org. Mhm. Terus kita juga ada sosial media Instagram maupun Facebook dan TikTok yaitu YKK MKS ataupun Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar. Nanti kita tinggal ketik itu biasanya info-info tentang yayasan sudah muncul ya. Jadi orang-orang bisa mendaftar di situ Bu Iya, nih. iya. Dan untuk tempat tinggal ini sendiri, apakah memang tempat tinggal ini untuk anaknya saja atau orang tuanya juga ikut tinggal Bu di rumah Iya. singgah? Jadi alhamdulillah kalau untuk di rumah singgah kami selain pasien kita juga memfasilitasi dengan pendampingnya. Jadi satu pasien maksimal 2 pendamping. Jadi mereka semua ada orang tua ataupun keluarga, iya. Nah, untuk yang sekarang ini di mana alamatnya Bu dan Iya. sudah berapa orang sih di sini yang ada di YKK? Ya, jadi kalau untuk di Rumah Singgah Makassar itu Jalan Perintis Kemerdekaan 6 nomor 39 Tamalan Rea. Dan sudah per harinya itu biasanya sekitar 21 sampai 25 anak. Iya. Oh, sejauh Iya, ini iya. kalau sekarang Bu, di hari ini ada berapa anak yang ada di YKK? Ada 25 pasien, iya. 25 pasien Dan dengan orang tuanya. pendampingnya masing-masing 2 ya sekitar 50-an 70-an lah ya. Mohon maaf Bu, ini kalau Mmm, misalnya ada nggak sih syaratnya untuk bisa mendaftar di YKK ini atau iya. memang ini terbuka untuk umum, siapapun bisa untuk masuk dalam yayasan YKK ini? Iya, jadi semua pasien tumor kanker anak-anak antara usia 0 sampai 17 tahun, usia sekolah bisa masuk ke YKK, iya. Tanpa syarat apapun Iya, tuh Bu, yang cuman penting itu syarat. diagnosanya tumor kanker dan anak-anak, iya. Oh, jadi memang tidak ada syarat yang mendetail, ini lebih Iya, ke pokoknya ini memang yayasan dibuat untuk anak-anak kanker. iya betul. Dan mungkin ini lebih menyentuh ke psikolog anak, Iya, iya, bagaimana itu anak-anak bisa berjuang untuk kembali sembuh. iya, Jadi jadi memang mereka tetap bisa bermain, belajar, betul, iya, iya, jadi anak-anak tidak merasa terkurung dan betul. tidak apa ya, tidak berpikir untuk kayak mau menyerah. Iya, Nah, iya, dengan iya, adanya teman-teman juga yang lain. iya, Nah, saya dengar-dengar ini Ibu, kayaknya dari kaki ini ada event nanti Bu iya, iya, katanya nih. iya, Bagaimana betul. tuh eventnya Bu? Ya, jadi event yang kami ini dalam rangka Hari Kanker Anak Internasional, namanya Berani Gundul. Insya Allah nanti diselenggarakan di Bikin-Bikin Creative Hub Nipah Mall tanggal 22 Februari Sabtu ini, ya. Oh, jadi yang diundang itu memang anak-anak yang ada Iya, di yayasan ini atau iya. boleh orang luar Bu? Iya, jadi kegiatan ini memang untuk umum, masyarakat umum. Jadi kita melakukan penggalangan dana atau donasi dan juga mengajak orang-orang masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk memfasilitasi YKK, ya. Oke, membahas kayak tentang donasi Ibu. Iya, Mungkin teman-teman Sobat Kamar Makassar ada yang ingin berdonasi, boleh nanti dicantumkan di sini nih untuk iya, nomor iya, rekeningnya. Siapa tahu teman-teman ingin membantu betul. semua anak-anak kita, adik-adik kita yang sedang berada di kaki. Dan kebetulan ini saya bersama dengan Iya, ketua yayasannya langsung. Kita bercerita tentang bagaimana perkembangan kaki sampai sejauh ini, menceritakan tentang suka duka kaki. Nah, sekarang saya mau tanya Ki Bu, kalau misalnya ini panjang umur ini kaki, iya. apa yang akan dilakukan oleh yayasan lagi ke depannya, Bu? Ya, insya Allah, pokoknya mungkin selama ada pasien-pasien tumor kanker, insya Allah kita selalu akan ada memfasilitasi, mendampingi anak-anak beserta dengan pendampingnya, iya. Tapi ya mungkin dengan kita kan juga biasanya mengadakan sosialisasi edukasi, Iya, jadi deteksi dini kanker pada anak. Jika segera dideteksi, iya betul. didiagnosa dan segera diobati, insya Allah akan diupayakan sembuh. Jadi kita sering menggaungkan itu agar tingkat apa namanya keberhasilan dari penyakit tumor kanker ini bisa sembuh meningkat, iya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir saya, Bu. Bagaimana atau apa sih harapan-harapannya Ibu Nurul ini sebagai ketua yayasan di EKAKI? Apa Mhm. harapan-harapan tak ke Iya. depannya untuk yayasan? Iya, harapan saya mungkin, untuk keberlangsungan dari YKK karena kami memang, YKK memfasilitasi pasien dan pendampingnya mulai dari makannya, perlengkapan mandi, cuci, susu, popoknya semua dari 100% dari donatur. Nah, hal itu, insya Allah bisa terlaksana dengan lancar jika teman-teman atau masyarakat umum bisa membantu kami untuk memfasilitasi mereka.
mungkin dengan support, semangat dari teman-teman semua, dari masyarakat umum, itu adalah apapun, Iya, sebesar apapun bantuan teman-teman, insya Allah sangat bermanfaat untuk kami dan juga khususnya anak-anak pejuang kanker. Ya. betul. Jadi sekecil apapun Ya, julukan tangan Kak itu ya, insya Allah bermanfaat bagi betul. anak-anak yang ada di YKK, Yayasan Kasih Anak Anak Kanker Indonesia Kanker Cabang Indonesia. Makassar. Ya. Oke. Baiklah teman-teman Sobat Kabar Makassar, sekian perbincangan Ya. kami bersama Ibu Nurul. Sampai jumpa di Apa Kabar Makassar selanjutnya. Saya Sinar Mentari dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri.